Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Ustadz Hariri lagi ceramah, Ustadz Hariri. Bab 1457 sampai bab 1460. Pemandangan ini. Bahkan Li Fugui pun terkejut. Saya ingat pertama kali saya mendapat kotoran sari ginseng kecil, sepertinya tidak ada efek ajaibnya. Tapi kali ini, saya tidak menyangka kekuatannya akan sekuat itu. Saya tahu benda ini sangat kuat. Saya seharusnya tidak tahu malu dan membiarkan si kecil ini memberi saya perawatan lebih. Namun, ia merasa pria dan wanita saat itu berbeda. Terkadang lelaki kecil ini laki-laki, terkadang dia menjadi perempuan. Tertawa dalam kebingungan dalam pikiranku, ada pandangan agak bangga di mata Li Fugui, dan dia tersenyum dan bertanya pada Hugan, yang telah selesai meminum cairan ilahi, "Keponakanku, bagaimana perasaanmu?" Hugan berbalik 2 kali, lalu dia berdiri dan melompat beberapa kali. Seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, aku merasa tubuhku penuh kekuatan sekarang, ya Tuhan, tolong jangan panggil aku keponakanmu. Kamu adalah baru berusia 105 tahun ini, dan usiamu sudah lebih dari 200 tahun. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memanggilmu Tuan seperti adik kecil ini." Li Fugui melambaikan tangannya, dengan sedikit jijik di matanya. Dia menatapku dan berkata terus terang, "Dia memanggilku guru karena dia sekarang adalah murid sekte Jujuku, dan kamu memanggilku guru sepertinya sedikit tidak layak." Kata-kata itu baru saja selesai, tanpa diduga, Hugan tampak seperti anak muda. Dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, lalu bersujud dan berkata, "Guru, terimalah busur muridku." Pada saat ini, Cao Si bergegas mendekat dan berkata kepada Li Fugui sambil meringis, "Dokter ajaib tua, apakah kamu benar-benar berencana menerima ini? Apakah dia akan menjadi muridmu?" "Aku sudah bilang aku akan menjadi muridmu, tapi kamu tidak mau melakukannya, dan sekarang kamu tiba-tiba ingin menerimanya. Dokter ajaib tua, aku merasa tidak enak." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, ya, saya sudah menceritakan semua yang membuat Anda tidak nyaman. Saya hanya peduli dengan nasib ketika saya merawat pasien dan membantu orang. Awalnya, saya tidak ingin membantunya. Tapi sekarang, orang di depanku tidak peduli dengan moralitas. Melihat takdir, aku memutuskan untuk membantunya. Selain itu, ingat apa yang aku katakan. Apa yang terjadi di sini hari ini tidak boleh dibiarkan kepada orang lain. Jika ada lain kali, aku akan memotong tanganmu dan tidak melakukannya. Aku akan membantumu mengambilnya lagi." Cao Si mengangguk dengan tergesa-gesa. Li Fugui memandang Hu Yong di sebelahnya, tersenyum dan berkata, "Anak muda, jika kamu bahkan tidak mempraktikkan bakti sepanjang hidupmu, kamu tidak akan menjadi manusia dengan sia-sia. Hari ini aku berhak memberimu pelajaran dan beritahu Anda, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Izinkan saya pergi ke rumah Anda dan menyembuhkan luka putra Anda. Anda juga dapat kembali dan merenungkannya." Sebagai kata pepatah, jika ada orang tua dalam keluarga, jika ada harta, ayahmu bisa ada untukmu, kamu harus menanggung beban untuk kamu. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, tetapi kamu sebenarnya berusaha untuk itu. Cegah ayahmu memintaku mencari jalan menuju keabadian demi keinginan egoismu sendiri. Ini adalah kesalahan besar. Hu Yong menatap wajah berseri-seri ayah, ketika dia melihat ke arah dokter tua ajaib di depannya lagi. Tampaknya ada lingkaran cahaya yang bersinar di atas kepala dokter tua ajaib itu. Ambil napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Kaki Hu Yong melunak dan dia berlutut di depan Li Fugui. "Ya Tuhan, maafkan aku kali ini. Aku akui bahwa aku memiliki motif egois. Aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukan ini lagi." "Tunggu sampai Hu Yong selesai.
Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan beritahu aku. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu juga harus memberitahu ayahmu." Dia menjatuhkan kata-katanya. Li Fugui berkata kepada Hu Gan yang sedang berlutut di tanah, "Murid yang baik, tolong bangun. Mulai sekarang kamu akan menjadi murid kedua dari Sekte Jue Jue. Dia akan menjadi kakak laki-lakimu." Hu Gan memandang pria yang berdiri di samping Li Fugui. Chang Sun Feng buru-buru mengangkat tangannya untuk menyapa, "Halo, kakak senior." Chang Sun Feng hampir tertawa terbahak-bahak, diperkirakan hanya Li Fugui di dunia yang mampu melakukan operasi centil seperti itu. Penting juga untuk menentukan anak dan pintunya. Hu Gan benar-benar akan mempercayai nama di depannya ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang bodoh seperti itu bisa bertahan selama lebih dari 100 tahun. Untungnya, Chang Sun Feng tahu bahwa masalah ini sangat penting. Jika dia tertawa sekarang, Li Fugui bisa meneriakinya sampai mati. Pikirkan ini, Chang Sun Feng kemudian merendahkan suaranya dan berbisik kepada Hu Gan, "Adik laki-laki, sekte kami memiliki banyak peraturan. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda secara perlahan di masa depan." Hu Gan mengucapkan terima kasih dengan hormat dan berkata, "Terima kasih, kakak senior." Li Fugui terbatuk ringan dan berkata perlahan, "Saudaraku, kalian, mari kita mengejar masa lalu nanti. Ayo pergi, aku akan pergi ke rumahmu dulu." Hu Gan dengan cepat melangkah maju, memimpin jalan dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata kepada Li Fugui, "Guru, karena Anda telah hidup bertahun-tahun, Anda harus tahu segalanya tentang dunia, bukan?" Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya, "Ingin menguji saya?" Hu Gan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Jangan berani, bukan, muridku hanya penasaran." Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Haha, ketika cucumu pulih dari cederanya, jika kamu mau, aku bisa mengajakmu keluar untuk mengembara. Sampai di sana, kalau begitu, saya akan berbicara dengan Anda tentang topik lain." Meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui memejamkan mata, menjepit jari-jarinya seolah linglung, lalu tiba-tiba membuka matanya, mengerutkan kening dan berkata, "Tampaknya situasinya ups, kita harus segera sampai di sana. Anak ini terluka parah dan nyawanya dalam bahaya. Jika dia sampai di sana terlambat, saya khawatir saya harus pergi ke istana neraka untuk mohon bantuannya lagi." Chang Sun Feng tampak memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Bahkan, ia mencubit daging kakinya dengan tangannya, agar ia selalu ingat untuk tidak tertawa, jangan pernah tertawa. Hu Gan juga menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Sambil memimpin jalan, Qi Kuai Kui buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Tuan, apakah menurut Anda cucu saya dapat bertahan hidup?" Li Fugui berkata dengan serius, "Selama saya pergi, saya pasti akan selamat, tentu saja, ya, itu tergantung pada takdir." Pikiran Hu Yong kacau, dia memandang dewa tua di depannya dengan kebingungan. "Saya berpikir, apa yang sedang dilakukan orang tua ini, takdir terjadi di setiap kesempatan. Takdir, takdir apa ini?" Tanpa diduga, dia baru saja memikirkan hal ini. Li Fugui telah menggunakan kekuatan pikirannya untuk memahami pikiran Hu Yong. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu selalu tidak sopan padaku?" Hanya satu kalimat, Hu Yong langsung mati rasa. Orang baik, sungguh peritua yang ikut menulis ini. Saya hanya memikirkannya di dalam hati, tetapi saya tidak menyangka pihak lain sudah melihatnya. Selain merasa ngeri, Hu Yong meminta maaf dengan hati-hati dan berkata, "Ya Tuhan, aku." Sebelum Hu Yong bisa menyelesaikannya, Hu Gan tiba-tiba bergegas dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan wajah Hu Yong dengan keras. Hu Yong juga tidak menyangka ayahnya yang berusia 105 tahun akan memiliki tangan yang kuat. Biasanya ia harus ditolong saat berjalan, namun kini, tamparan di wajahnya membuatnya serasa seperti bintang. Sepertinya ini,
Apa yang dikatakan makhluk abadi tadi memang benar adanya. Orang tuaku bisa hidup 12 tahun lagi. 12 tahun kemudian, dia akan segera berusia 90 tahun. Memikirkan hal ini, Huyong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit biru. Dengan air mata berlinang, dan berlutut di depan Li Fugui. Ya Tuhan, aku salah, ayah, aku salah. Hugan mata sudah menunjukkan sedikit kebencian. Hanya saja Huyong adalah satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya dalam hidup ini. Jika Anda menghapusnya, dia akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Huli. Huli selalu pengecut dan tidak berani melakukan perlawanan apapun di depan ayahnya. Maka ia yang memimpin, posisi kepala keluarga masih dikuasai oleh Huyong. Kedua, masih belum diketahui apakah kesehatan Husi bisa membaik. Jika dia bisa mengundang dewa tua itu ke rumahnya secepat mungkin, dia akan membiarkan dia merawat tubuh cucunya terlebih dahulu dan pulih. Sedangkan untuk menghukum Huyong, dia akan punya banyak waktu di masa depan. Hanya sebotol cairan ilahi telah menambah 12 tahun dalam hidupnya. Jika dia bisa membuat dewa tua di depannya bahagia dan mengajarinya beberapa tips umur panjang, dia pasti bisa hidup 30 hingga 50 tahun lagi. 30 hingga 50 tahun, tidak bisakah dia membuat putranya yang tidak berbakti itu mendengarkannya dengan jujur? Berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hu Gan hendak berbicara, tetapi Li Fugui melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Oke, apa gunanya berlutut untuk memohon belas kasihan sekarang? Lebih baik kembali dan periksa dulu luka anakmu. Saat anakmu pulih, urusan keluargamu akan diselesaikan. Kamu bisa menanganinya sendiri." Setelah mengatakan ini dengan nada ringan, Li Fugui membawa Chang Sun Feng dan terus berjalan keluar pintu. Segera, semua orang datang ke mobil, saat mobil melaju sampai ke rumah Hu. Di dalam mobil, Li Fugui berpura-pura menjadi misterius, duduk di kursi, mengerutkan kening, dan menggumamkan sesuatu. Hu Gan melihat ini, dia segera berjalan mendekat dan dengan hati-hati bertanya kepada Sun Feng, pemimpin di sebelahnya, kakak senior, apa yang sedang dibacakan guru kita sekarang? Menghadapi pertanyaan itu, Chang Sun Feng dengan santai berkata, rahasia panjang umur. Mata Hu Gan bersinar dengan lampu hijau, dan dia dengan cepat bertanya, apa, rahasia panjang umur, apa itu rahasia panjang umur? Chang Sun Feng berkata terus terang, menurutmu tuan kami apa yang kamu lakukan, mengandalkan untuk hidup selama bertahun-tahun, bukankah kamu punya latihan dan rumus sendiri? Nah, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan sekarang? Nanti, ketika gurunya senang, dia akan mengajarimu beberapa kalimat, dan kamu akan melakukannya cukup. Itu akan bertahan seumur hidup. Hu Gan berseri-seri dengan gembira. Dia sekarang merasa lebih percaya diri tentang umur panjang. Tidak lama kemudian, mobil itu tiba di kastil keluarga Hu. Setelah memasuki kastil, di bawah kepemimpinan Hu Gan, Li Fugui dan rombongan dengan cepat sampai di ruangan tempat Hu Si berada. Begitu mereka tiba di pintu, tepat ketika Hu Gan hendak membuka pintu, Li Fugui tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius, tunggu sebentar. Hati Hu Gan menegang. Dia segera berbalik dan menatap Li Fugui dan bertanya, Tuan, ada apa? Li Fugui sedikit mengernyit. Dia menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan, keluargamu. Pada titik ini, Li Fugui berhenti. www.skikuaiwex.com. Ada pada saat ini, Huli datang bersama putranya Hu King. Mereka baru menyelesaikan sepertiga dari upacara penyambutan. Mereka awalnya mengira lelaki tua itu tidak akan kembali sampai beberapa jam kemudian. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang disebut dokter ajaib tua itu akan kembali secepat itu. Ayah dan anak itu melangkah maju untuk mengaku bersalah. Tetapi saya kebetulan melihat lelaki tua itu memanggil guru Li Fugui. Lihat situasi ini, Hu King mengerutkan kening terlebih dahulu, merasa agak tidak nyaman di hatinya.
Huli mendekati Huyong yang pucat dan merendahkan suaranya dan bertanya, "Ayah, ini." Huyong telah melihat betapa kuatnya Li Fugui. Untuk mencegah putranya mengatakan hal yang salah di depan Li Fugui, dia segera memberinya tatapan anak laki-laki itu memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu banyak bicara. Huli segera tutup mulut setelah melihat mata ayahnya. Tapi ada ekspresi terkejut di matanya. Hu Gan melihat Li Fugui berhenti di tengah kalimat. Jadi dia buru-buru mendatangi Li Fugui, menemaninya dengan hati-hati, dan merendahkan suaranya dan berkata, "Guru, apa yang ingin Anda katakan hanya bisa diucapkan di depan keluarga kami. Jika ada yang salah, kami hanya akan melihatnya dan memperbaikinya." Li Fugui menghela nafas. Dia tampak ragu untuk berbicara. Akhirnya, dia hanya berkata tanpa daya, "Lupakan saja. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Cepat masuk dan biarkan saya melihat luka pasien." Jadi dia berkata, Li Fugui secara pribadi mendorong pintu hingga terbuka. Di sebuah ruangan kecil, itu diisi dengan semua jenis peralatan medis canggih. Itu bisa dilihat, ruang kesehatan keluarga Hu sudah sebanding dengan unit perawatan intensif di beberapa rumah sakit besar. Bahkan instrumennya lebih lengkap dan canggih dibandingkan dengan unit perawatan intensif di beberapa rumah sakit besar. 7 atau 8 staf medis berkumpul di sekitar Husi, dengan cermat mengamati berbagai indikator pada peralatan. Saya melihat seseorang masuk. Salah satu kepala dokter tua melangkah maju dengan cepat dan berkata kepada Hu Gan di depannya dengan cemas, "Tuan tua, Anda akhirnya sampai di sini. Sebaiknya Anda bergegas." Meskipun tuan muda kedua mengatakan dia telah meminum ramuan ajaib, miliknya cederanya terlalu serius. Ini serius, dan tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda sepsis. Hanya ada satu cara di depan kita sekarang, dan itu adalah mengamputasi anggota tubuh tuan muda kedua sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini, setidaknya tuan muda kedua bisa menyelamatkan nyawanya. Hu Gan memiliki dahi merah, butir-butir keringat keluar. Pada saat ini, Hu Qing juga mendekati Hu Gan dan berbisik, "Kakek, dokter baru saja menanyakan kondisi paman kedua saya berkali-kali. Saya tidak berani mengambil keputusan tanpa izin. Saya telah menunggu Anda untuk melakukannya, kembalilah." Begini. Hu Gan menatap Li Fugui penuh harap. Li Fugui tertawa kecil, mengelus janggutnya, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang diperlukan hanyalah satu tarikan napas." Jadi dia berkata, Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Datanglah ke samping tempat tidur, di bawah tatapan semua orang. Saya melihat cahaya keemasan keluar dari tangan Li Fugui. Ketika Li Fugui meletakkan telapak tangannya di dada Husi, cahaya keemasan mulai menyebar ke atas dan ke bawah tubuh Husi. Pemandangan ini, semua orang yang berdiri di dekatnya tercengang. Bahkan Chang Sun Feng tidak menyangka bahwa keahlian tuannya telah mencapai tingkat seperti itu. Setelah mengikuti Li Fugui begitu lama, dia selalu merasa bahwa sekuat apapun Li Fugui, dia mungkin akan berada di level inti emas. Tapi sekarang tampaknya, kekuatan tuanku mungkin telah melampaui tingkat ramuan emas. Tentu, saya pikir begitu dalam hati. Tetapi pada saat kritis ini, saya tidak dapat menunjukkannya di wajah saya. Berdiri di sebelahnya, Chang Sun Feng memperhatikan dengan cermat. Sekitar 3-5 menit kemudian, Li Fugui kemudian melepaskan telapak tangannya dari tubuh Husi. Kemudian dia melirik ke arah dokter yang baru saja berbicara, dan berkata dengan dingin, "Sekelompok dokter dukun yang tidak tahu cara mengobati penyakit tidak bicara. Siapa bilang keadaan ini perlu diamputasi? Tunggu dan lihat. Apakah tanda-tanda vitalnya stabil sekarang?" Saat Hu Gan dan yang lainnya masuk, wajah Husi tampak kehilangan warna. Tapi sekarang, Husi tampaknya telah kembali normal. Yang terpenting adalah Husi, yang awalnya tidak bergerak, kini bisa mengangkat tangannya. Para dokter menggosok mata mereka tidak percaya hal itu benar. Mereka semua berkumpul,
melihat ke sepanjang Husi di tempat tidur. Setelah memastikan bahwa adegan ini benar, para dokter ini sepenuhnya meragukan keterampilan medis yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka. Li Fugui melangkah maju, perlahan duduk di tepi tempat tidur, mengulurkan tangannya, dan kemudian mulai merasakan denyut nadi Husi. Setelah memeriksa denyut nadinya, Li Fugui berbalik dan berbisik kepada Hugan, "Oke, biarkan semua orang yang tidak relevan keluar dulu. Sekarang nyawa ini tidak bisa hilang, tapi jika kamu ingin membuatnya sembuh total, kamu masih perlu mengeluarkan energimu." Hugan sangat gembira. Dia buru-buru memarahi staf medis yang hadir, "Mengapa Anda masih berdiri di sana? Saya telah gagal lebih dari yang saya capai. Sayangnya, keluarga Hu kami menginvestasikan ratusan juta kepada Anda setiap tahun. Sekarang sepertinya saya benar-benar menyia-nyiakan semua uang saya, tahun-tahun ini. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak yakin? Hah, jika saya tidak mengundang guru ke sini hari ini, saya khawatir Anda akan mengubah cucu saya menjadi tiang pancang kepala." Dokter yang berbicara pertama kali membuka mulutnya setengah terbuka. Setelah sadar kembali, dia buru-buru bertanya kepada Li Fugui dengan lantang, "Dokter ajaib tua, siapa kamu? Apakah kamu kenal Li Fugui?" Kata-kata ini tepat pada tempatnya, ruangan menjadi sunyi lagi. Ketika mata semua orang tertuju pada Li Fugui lagi, Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang kamu bicarakan, Li Fugui? Apa yang dia lakukan? Penggembala domba atau penjual bawang putih?" Dokter ini dia buru-buru berkata, "Sejauh yang saya tahu, hanya ada 2 dokter ajaib di dunia. Yang satu adalah utusan bintang dari Sekte Disa, dan yang lainnya adalah dokter ilahi Li Fugui dari kota Jiangnan. Saya mendengar rekan-rekan saya dari kota Qingzhou pernah berkata, Dr. Li Fugui keterampilan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Jika tebakanku benar, apakah Li Fugui adalah muridmu?" Hidup ini penuh dengan kejutan. Li Fugui juga tidak menduganya. Satu kata dari pria di depannya hampir menghancurkan semua rencananya. Melihat ke dokter yang sedang berbicara, Li Fugui hendak berbicara. Akan lebih baik jika Sun Feng tidak tumbuh dewasa. Dia tahu bahwa Li Fugui pasti tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri dalam situasi ini. Jadi dia berdiri dan berkata dengan arogan kepada semua orang di depannya, "Tuanku telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan sejauh ini, hanya ada 2 murid di sekte ini. Salah satunya adalah saya, Tuan Muda, dan yang lainnya adalah, ini yang baru kudapatkan hari ini, adik laki-lakiku Hugan. Adapun Li Fugui dan Wang Fugui, Tuan kita bahkan tidak mau repot-repot mengenalnya." Li Fugui diam-diam bahagia, mau tak mau aku berpikir bahwa aku akhirnya membawa orang yang tepat kali ini ketika aku membawa Chang Sun Feng ke sini. Setidaknya, anak ini bereaksi sangat cepat. Setelah Chang Sun Feng selesai berbicara, Li Fugui memukul saat setrika masih panas, untuk menghilangkan kecurigaan semua orang di keluarga Hu. Dia dengan serius bertanya kepada dokter di depannya, "Seperti yang Anda katakan, apakah Li Fugui ini benar-benar pintar? Bisakah dia? Apakah Anda secerdas saya?" Dokter dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, "Saya telah melihat video Li Fugui mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Dibandingkan dengan Anda, masih ada perbedaan besar antara dia dan Anda." Melalui kata-kata ini, keluarga Hu semakin yakin bahwa mereka telah menemukan harta karun kali ini. Selama Dewa Tua di depan mereka tidak ada hubungannya dengan Li Fugui, maka mereka dapat menggunakan Dewa Tua ini untuk diri mereka sendiri. Selain bahagia, Hugan buru-buru berkata kepada semua orang di depannya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Tuanku akan menyembuhkan cucuku sekarang. Tolong cepat keluar." Setelah mengatakan itu, Hugan melambai kepada Huyong, Huli dan yang lainnya. Dia berkata, "Kalian juga boleh keluar dan jangan ganggu dokter ajaib tua itu." Setelah Hugan selesai berbicara, Huli kebetulan sedang berkencan dengan ayahnya.
Baru saja sampai di depan pintu, Huli dan Huking datang ke Huyong bersama-sama. Huking adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya kepada Huyong, "Kakek, apakah kakek buyut dirasuki roh jahat? Apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi murid orang tua di depanku? Dan juga tuannya, mungkinkah orang tua ini? Apakah kamu juga dari sekte?" Huyong masih bingung. Keluarlah dengan linglung. "Kini aku kembali linglung." Yang lebih bingung lagi, dia membawa kembali seorang leluhur. Semakin aku memikirkan hal ini, semakin Huyong merasa telah ditipu. Anda dapat mengatakan bahwa Anda tertipu, sampai sekarang. Keluarga Hu sepertinya tidak kehilangan apapun. Dan dewa tua ini memang sangat pintar. Jangan katakan apapun lagi. Skikuaiwx.com. Baru saja mengambil tindakan, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sambil berpikir seperti ini, setelah Huyong mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dia dengan hati-hati menceritakan keseluruhan ceritanya. Tunggu sampai Huyong selesai. Huli menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, "Ayah, apakah kamu pernah mendengar tentang sekte Juju?" Huyong menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Saya telah hidup selama 70 atau 80 tahun, dan saya hanya mendengar tentang Tiangang, sekte Disa, dan sekte Beidou, Zong, sekte Xuanwu, Del, tetapi saya belum pernah mendengar tentang sekte Jue-Jue. Juga, Jue-Juezi, menurut putranya, tampaknya telah hidup lebih dari 200 tahun. Huking berkata setengah hati. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan terkejut, "Apa, berusia lebih dari 200 tahun? Apakah kamu bercanda? Bagaimana orang normal bisa hidup sampai usia setua itu?" "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Jika kamu melihatnya, orang ini pasti pembohong." Huyong mengerutkan kening. Wajahnya penuh tanda tanya, dan dia berkata kepada Huking, "Kinger, kakek ingin bertanya padamu, kapan kakek buyutmu kembali hari ini? Apakah kamu tidak melihat perbedaan apapun antara dia dan kapan dia keluar?" Huking kemudian memikirkannya. "Baru saja saya memikirkan perubahan pada Hukian." Dia berbisik, "Saya pikir kakek buyut saya tampak lebih muda. Yang paling penting adalah rambut putih di kepalanya telah berkurang 2/3-nya, dan energinya meningkat pesat." Huyong mengangguk dan berkata, "Ini tidak, itu saja. Awalnya aku mengira Jue-Juezi ini pembohong besar, tapi ketika dia memberi kakek buyutmu sebotol cairan dewa, dan kakek buyutmu meminumnya, hanya dalam beberapa menit, kakek buyutmu sepertinya dia 10 tahun lebih muda. Yang paling penting adalah, menurut apa yang dia katakan, botol cairan ilahi miliknya dapat memperpanjang umur kakek buyutmu 1 abad. Saya telah melihat hal seperti Ruo Fei dengan mata kepala sendiri, dan saya pikir itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi masalahnya adalah, saya telah melihat semua ini dengan mata kepala sendiri, dan saya tidak bisa tidak mempercayainya." Mendengar ini, Huli menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu benar. Saya ingin tahu apakah Anda baru saja melihatnya." Tangan dokter ajaib tua itu bersinar dengan cahaya keemasan. Menurut pemeriksaan dokter, lengan saudara kedua itu retak parah. Bahkan jika tulangnya terhubung, jika dia ingin mengangkat lengannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melakukannya tanpa 10,5 hari. Tapi dia hanya menyentuhnya seperti itu dan lengannya bisa terangkat dengan sendirinya. Huking mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi ini tidak ilmiah. Bagaimana seseorang bisa hidup bertahun-tahun?" Huyong tersenyum pahit dan berkata, "Anakku, kamu masih muda dan kamu masih tahu terlalu sedikit tentang dunia, ya. Sejujurnya, sekte Disa, yang diandalkan oleh keluarga Hu kami di belakang layar, di antara 72 utusan bintang, yang termuda berusia lebih dari 80 tahun, dan yang tertua sudah berusia lebih dari 150 tahun. Dan jika orang-orang ini berdiri di depan Anda, mereka mungkin tidak terlihat berbeda dari kami. Beberapa dari mereka bahkan masih sangat muda.
Pandangan dunia Hu Qing pun berubah setelah sekian lama. Baru saja dia dengan ragu-ragu bertanya kepada kakeknya, "Kakek, apakah menurutmu benar-benar ada cara menuju keabadian di dunia?" Hu Yong tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, tetapi hanya menghela nafas. Dunia ini begitu besar, ada segalanya macam keajaiban, tapi ada juga beberapa. Nah, dengan dewa tua ini, kondisi masa kecilku pasti akan menjadi lebih baik. Setelah mendengar ini, Hu Li dan Hu Qing tidak lagi tahu harus berkata apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di luar pintu bangsal dan berdoa. Pintu bangsal, setelah Li Fugui meluncurkan pengobatan baru terhadap Husi, kondisi Husi segera stabil untuk sementara. Tunggu sampai dia berhenti. Hu Qian buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui, "Tuan, apa kabar? Kapan cucu saya akan sembuh?" Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, "Nasib, takdir, anak ini menjadi seperti ini, bukan hanya karena penyakitnya. Kalau hanya karena penyakitnya, tak ada yang perlu dikatakan. Dengan metodeku, dia bisa berdiri sejak lama. Tapi, di keluargamu, lupakan saja, apa gunanya mengatakan ini? Aku mencoba untuk mendapatkan dia kembali ke dirinya yang dulu. Sedangkan untuk membuatnya sama dengan orang normal, diperlukan takdir." Hu Gan benar-benar bingung. Nasib datang di setiap kesempatan. Ini sangat menjengkelkan, Tuan. Karena Anda di sini, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda melakukannya. Li Fugui memandang Chang Sun Feng. Dia bertanya, "Nak, apakah Anda ingin kami memberikan nasihat kepada adik laki-laki Anda?" Chang Sun Feng mengangguk dan berkata, "Guru, demi adik laki-laki saya yang memperlakukan Anda dan saya seperti ini meskipun usianya sudah lanjut, mari beri dia nasihat, tolong beri saya beberapa petunjuk." Li Fugui mengangguk, duduk di kursi di sebelahnya, mengelus janggutnya, dan berkata dengan serius, "Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda, kastil keluarga Hu Anda telah mengalami pembaptisan ratusan tahun, dan dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang mati. Di atas kastil, kebencian semakin berat. Sampai hari ini, Anda adalah generasi kelima dari satu generasi, dan Hu Yong akhirnya melahirkan 3 anak. Tetapi satu adalah anak perempuan dan tidak dapat dihitung sebagai anggota keluarga Hu. Sisanya pasti ada orang cacat yang tidak melanggar aturan ini. Kedua, nyawa Husi dipertaruhkan. Jadi saya akan membuatnya sembuh total. Jika kebencian terhadap Hu Anda keluarga tidak bisa terselesaikan, aku khawatir keluargamu cepat atau lambat akan tetap ada. Seseorang harus mati muda. Semakin banyak orang kelas atas, semakin khusus Anda tentang Feng Shui dan sebagainya." Hu Gan bahkan lebih yakin akan hal ini. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia mengingat dengan hati-hati bahwa seorang ahli telah memberinya beberapa nasihat sebelumnya. Mengatakan bahwa yang terbaik adalah keluarga Hu menyelesaikan keluhan mereka, sehingga keluhan tersebut dapat diwariskan selama berabad-abad. Namun bagaimana cara mengatasinya? Namun ada pendapat berbeda. Seorang pria berkata bahwa kita harus mengubah Feng Shui kita. Beberapa bapak-bapak juga mengatakan ingin mengubah lokasi makam leluhurnya. Beberapa orang bahkan menyarankan agar mereka menggunakan kegembiraan anak-anak mereka untuk menghilangkan kebencian mereka. Keluarga Hu juga telah menggunakan banyak metode yang harus digunakan. Namun hingga saat ini, dilema keluarga Hu yang memiliki sedikit ahli waris tampaknya masih belum terpecahkan. Tapi tidak apa-apa sekarang. Dengan bimbingan Dewa Tua di depan mereka, mereka dapat sepenuhnya mengatasi keluhan yang paling kuat sekalipun. Pikirkan ini, Hu Gan buru-buru bertanya, "Guru, tolong beritahu saya bagaimana cara menghilangkan kebencian ini." Li Fugui dengan gugup menghitung dengan jarinya. Kemudian dia berdiri dan berkata kepada Hu Gan, "Ayo pergi, bawa aku ke puncak keluarga Humu." Hu Gan tidak ragu sama sekali, dan dengan cepat melangkah maju dan membawa Li Fugui ke puncak kastilnya.
Berdiri di atas kastil yang tingginya lebih dari 100 meter, Anda dapat melihat dengan jelas sepertiga dari seluruh ibu kota. Li Fugui datang ke tepi kastil, melihat sekilas ke dalam kastil, lalu berpura-pura tidak mengerti, dan mulai melihat sekeliling, dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Setelah Hu Gan melihat ekspresi wajah Li Fugui berangsur-angsur melembut, dia akhirnya merasa sedikit lega. Pada saat ini, Hu Yong dan yang lainnya juga datang dan berdiri tidak jauh di belakang Hu Gan. Dengan senyuman di wajahnya, Hu Gan berdiri dengan hormat di samping Li Fugui dan bertanya dengan hati-hati, "Guru, menurut Anda apakah ada cara untuk menyelesaikan ini?" Menghadapi pertanyaan, Li Fugui mengangguk dan tersenyum, sepertinya masalahnya tidak terlalu serius. Hati Hu Gan benar-benar lega, hehehe tersenyum dan berkata, "Kalau begitu beritahu saya, bagaimana cara memecahkannya?" Li Fugui berpikir sejenak, jadi dia berkata terus terang, "Ya, ada dua cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah memadamkan api dengan racun. Karena kebencian sudah kuat, maka kita akan menciptakan kebencian yang lebih kuat dan langsung menghilangkan kebencian tersebut sepenuhnya." www.skikuaiwex.com. Hanya saja metode ini dapat membunuh banyak orang. Hu Gan mengerutkan kening dan bertanya, "Menurut Anda berapa banyak orang yang akan mati?" Li Fugui berkata dengan santai, "Biarkan saya memikirkannya. Biayanya sebesar setidaknya 99 dan 81. Hu Qian tidak ragu sama sekali. Selama keluarga Hu bisa berkembang, belum lagi 81 orang akan mati, tetapi 810 akan mati. Anda juga dapat menemukan acara untuk mendapatkan begitu banyak orang. Tuan, sejujurnya, jika hanya ada 81 orang, ini akan lebih mudah ditangani." Li Fugui menoleh, menatap Hu Gan, dan berkata dengan santai, "Apakah menurut Anda mereka yang meninggal adalah orang biasa?" Biar saya beritahu Anda, sebagian besar keluhan di atas kepala kita adalah orang biasa. Jika kita membunuh 81 orang biasa, keluhan di atas kepala kita tidak hanya tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi hanya akan membuat keluhan tersebut semakin buruk. Chong. Saat itu, apalagi Hu Si, aku khawatir lebih banyak orang dari keluarga Hu Mu yang akan mati. Ekspresi Hu Gan langsung berubah. Dia buru-buru bertanya, "Apa maksudmu?" Li Fugui berkata dengan serius, "Bahkan jika kamu ingin menemukan jiwa yang dirugikan, kamu juga harus menemukan seseorang yang lebih kuat." Hu Gan tampak malu dan berkata tanpa daya, "Tuan, ini agak sulit untuk ditangani. Saya dapat menemukan orang-orang yang berkuasa, tetapi di mana saya dapat menemukan jiwa yang bersalah dan kuat ini?" Li Fugui tampaknya sedikit penuh kebencian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sayang sekali kamu masih menjadi muridku sekarang. Mengapa pemahamanmu begitu buruk?" Bersambung.